Pembentukan BPUPK. Keberadaan Jepang di Indonesia berawal dari keterlibatan Jepang dalam Perang Pasifik dengan menyerang pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat di Pearl Harbor, Hawaii, pada tanggal 8 Desember 1941. Akhir keberadaan penjajahan Jepang ditandai dengan pengeboman kota Hiroshima dan kota Nagasaki pada awal bulan Agustus 1945. Peristiwa tersebut didahului oleh berbagai peristiwa yang membuat Jepang merasa posisinya dalam Perang Pasifik mulai terancam. Dalam posisi sulit dan tertekan inilah, Jepang kembali menjanjikan kemerdekaan Indonesia. Pada 7 September 1944, dalam sidang istimewa Parlemen Jepang, Teikoku Gikai yang ke-85 di Tokyo, Perdana Menteri Kuniaki Koiso mengumumkan jika pemerintah Jepang yaitu daerah Hindia Timur atau Indonesia akan diperkenankan merdeka. Untuk membuktikan kesungguhannya ini, pada 27 April 1945, Letnan Jenderal Kumakichi Harada sebagai Panglima Tentara Jepang di Jawa mengumumkan dibentuknya Dokuritsu Junbai Kesakai atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan atau disingkat BPUPK. BPUPK bertugas menyelidiki berbagai hal terkait aspek politik, ekonomi, pemerintahan, dan hal-hal lain yang menyangkut pembentukan negara Indonesia merdeka. Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPK diresmikan pada tanggal 28 Mei 1945. Peresmian badan ini dilakukan di Gedung Chuo Sangiin, Jalan Pejambon, Jakarta. Sekarang dikenal dengan Gedung Kementerian Luar Negeri. Pada peresmian itu, Jenderal Itagaki atau Panglima Tentara Wilayah ke-7 yang bermarkas di Singapura dan Letnan Jenderal Nagano, Panglima Tentara ke-16 di Jawa, hadir. Pada peresmian ini dilakukan upacara pengibaran bendera Hinomaru dan pengibaran bendera Sang Merah Putih. BPUPK diketuai oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat dengan wakil RP Suroso yang saat itu menjabat sebagai residen di Kedu atau Jawa Tengah. Anggota BPUPK berjumlah 60 orang, diantaranya terdapat juga wakil dari golongan masyarakat Tionghoa, Arab, peranakan Belanda, serta 7 orang lainnya sebagai anggota istimewa dari Jepang. Pokok-pokok pikiran dalam BPUPK itu apa? Pada tanggal 29 Mei 1945, sidang pertama BPUPK dimulai. Pada sidang pertama ini, Dr. Rajiman Widyodiningrat meminta pandangan para anggota mengenai dasar negara Indonesia merdeka yang akan dibentuk. Permintaan tersebut dijawab oleh para anggota sidang dengan berbagai gagasan. Di antara mereka ada Mr. Muhammad Yamin, Profesor Dr. Supomo, dan tentu Insinyur Soekarno yang kemudian menjadi Presiden pertama Republik Indonesia. Pandangan dari ketiga tokoh founding fathers Indonesia ini ternyata beda-beda, yang kemudian nantinya akan menjadi 5 sila yang biasa kita baca setiap hari Senin upacara di sekolah ya. Jadi dari ketiga pandangan ini, misalnya yang pertama di tanggal 29 Mei 1945 itu gagasan yang pertama diajukan adalah pandangan dari Muhammad Yamin ya, terkait dengan dasar negara. Dia menyimpulkan 5 poin besar. Yang pertama adalah mengenai peri kebangsaan, kemudian peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Sedangkan pandangan kedua dari Profesor Dr. Supomo juga 5, namun ada beberapa perbedaan yang sebetulnya mungkin secara substansi ini masih sama ya. Yang pertama adalah persatuan, yang kedua adalah kekeluargaan, yang ketiga keseimbangan lahir dan batin, yang keempat musyawarah, dan yang terakhir adalah keadilan rakyat. Dan yang terakhir pandangan Insinyur Soekarno yang sekaligus menjadi proklamator dan presiden pertama Indonesia. Dia mengajukan 5 poin penting. Yang pertama adalah kebangsaan Indonesia, yang kedua adalah internasionalisme atau perikemanusiaan, ketiga adalah mufakat atau demokrasi, yang keempat adalah kesejahteraan sosial, dan yang terakhir adalah ketuhanan yang Maha Esa. Gitu. Dari ketiga pandangan ini kemudian nantinya akan dimufakatkan atau dimusyawarahkan itu dalam sebuah kelembagaan yang dibentuk yang bernama Panitia 9 yang diinisiasi oleh Bung Karno, yang kemudian ini cikal bakal yang akan merumuskan dasar negara yang kemudian lahirlah nantinya sebagai Pancasila yang 5 yang kita kenal. Meskipun nanti ada perjalanannya, itu ada perentetan perjalanan menjadi Piagam Jakarta yang sila pertamanya itu berbeda dengan sila pertama yang kita kenal hari ini. Begitu ya untuk episode pertama ini mengenai sejarah Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan. Sampai sini dulu, mungkin nanti akan saya lanjutkan dalam chapter berikutnya. Terima kasih.